warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Winarni dari SMP Muhammadiyah 1 Wanareja, Kabupaten Cilacap. Saya adalah peserta PPG Angkatan Pertama tahun 2021 di Universitas PGRI Semarang. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan menampilkan video pembelajaran saya sebagai syarat uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Rina Winarni, masih pelajaran yang sama yaitu bahasa Indonesia ya anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh Mas Rizwan. Mas Rizwan silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rizwan. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar sesuai harapan. Allahumma Amin. 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 Tetap hidup sehat ya, hidup Amin. bersih ya. Dan jangan lupa bahagia ya, biar imunnya tinggi, biar baik terus ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ini Ibu perhatikan di layar monitor sudah hadir semua ya. Alhamdulillah bisa masuk semua dalam pembelajaran virtual hari ini ya. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ya sebelum kita mempelajari materi tentang teks puisi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan sesuatu dulu nih. Kita bermain dulu. Ibu ingin tahu sejauh mana konsentrasi kalian ya dalam persiapan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian ikuti apa yang Ibu ucapkan apabila Ibu mengucapkan kalimat guru berkata. Ya. Kalian ikuti yang Ibu ucapkan apabila ada kalimat guru berkata. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Siap, Bu. Ya, siap. Baik. Guru berkata, pegang mulut. Guru berkata, pegang kepala. Pegang hidung. Iya, ada duet 3 yang tidak konsentrasi, Mbak Elva, Mbak Vivi, Mbak Mesya. Ya, konsentrasi dong kalau Ibu tidak mengucapkan guru berkata, jangan diikuti ya. Konsentrasi. Kita coba satu kali lagi. Ya. Guru berkata, pegang mata. Pegang mulut. Iya. Konsentrasi semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa ya. Anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Elva, silahkan. Unsur-unsur pembangunan puisi yang terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Betul ya, kemarin kita mempelajari tentang unsur pembangun, bukan pembangunan. Unsur pembangun puisi itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik, ada yang masih ingat apa saja? Saya, Bu. Ya, Mbak Mesya silahkan. Unsur intrinsik terdiri dari tema, nada, rasa, amanah, gaya bahasa,
rima, dan tipografi. Baru 7. 2 lagi. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Mbak Suci. Apa Mbak? Itu imaji sama konkret. Imaji dan kata konkret. Betul, semuanya ada 9 ya. Hari ini kita akan mempelajari masih sama, yaitu dengan teks puisi. Hanya saja kalian nanti diminta untuk bisa membacakan sebuah puisi. Ya, begitu anak-anak. Ada yang pernah membaca puisi? Belum pernah, Bu. Ada, Bu. Ada. Belum ya, nanti semuanya Belum. diharuskan membaca puisi. Kalau mendengar orang membaca puisi sudah pernah? Sudah. Sudah pernah. Sudah, Ya, Bu. ya. Sudah, Bu. Iya. Sudah. Ya, nanti kalian semua diharuskan untuk praktik membaca puisi ya. Baik anak-anak, untuk apa sih ya pembelajaran, tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Perlu anak-anak ketahui, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah peserta didik nanti ya mengikuti proses pembelajaran, maka diharapkan mampu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan dengan memperhatikan ekspresi, pelafalan, tekanan, dan intonasi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nanti kalian itu diharapkan bisa membacakan puisi ya dengan memperhatikan apa tadi? Ekspresi, pelafalan, tekanan, dan intonasi. Nah, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya banyak sekali anak-anak yang tadinya tidak bisa membaca puisi jadi bisa karena berlatih di sini ya. Bisa jadi pembaca puisi yang terkenal, yang handal. Nah, kalau sudah terkenal ya bisa jadi membaca puisi menghasilkan pundi-pundi rupiah, luntring 5 miliar, 10 miliar ya. Allahumma Amin. 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 anak ya. Itu manfaat dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu minta kalian melihat ya pembacaan puisi oleh seseorang di sini. Sebentar, Ibu akan memutarkan ya video pembacaan puisi berjudul Rakyat. Rakyat Karya Hartoyo Andang Jaya. Rakyat ialah kita. Jutaan tangan yang mengayun dalam kerja. Di bumi, di tanah tercinta. Jutaan tangan mengayun bersama. Membuka hutan-hutan lalang jadi ladang-ladang berbunga. Mengepulkan asap dari cerobong pabrik-pabrik di kota. Menaikkan layar, menebar jala. Merabak kelam di tambang, logam, dan batu bara. Rakyat ialah tangan yang bekerja. Rakyat ialah kita. Otak yang menapak sepanjang jemaring angka-angka. Yang selalu berkata, 2 adalah 2.
yang bergerak di simpang siur garis niaga. Rakyat ialah otak yang menulis angka-angka. Rakyat ialah kita. Beragam suara di langit tanah tercinta. Suara bangsi di rumah berjenjang bertangga. Suara kecapi di pegunungan jelita. Suara bonang mengambang di pendapa. Suara kecak di muka pura. Suara tifa di hutan kebun pala. Rakyat ialah suara beraneka. Rakyat ialah kita. Puisi kaya makna di wajah semesta. Di darat, hari yang berkeringat, gunung batu berwarna coklat. Di laut, angin yang menyapu kabut, awan menyimpan topan. Rakyat ialah puisi di wajah semesta. Rakyat ialah kita, darah di tubuh bangsa, debar sepanjang masa. Itu puisinya berjudul Rakyat ya, karya Hartoyo Andangjaya. Pembacanya tiada lain adalah saya sendiri ya. Itu contoh yang saya berikan untuk anak-anakku. Nah, kalian nanti harus bisa lebih bagus dari apa yang barusan saya tampilkan. Sanggup ya anak-anak? Siap ya? Siap. Siap dong. Semangat ya. Siap, Siswa Bu. SMP Muhammadiyah Insya Allah. aja bisa ya. Harus semangat dong. Iya, begitu anak-anak. Silahkan anak-anak persiapkan alat tulis ya. Dipersiapkan buku, pulpennya ya, dipersiapkan. Nah, yang akan Ibu sampaikan ini. Perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian nanti mau membaca puisi, harus memperhatikan langkah-langkah. Langkah-langkahnya di situ ada 6. Yang pertama, perhatikanlah judul puisi. Nah, kalian harus memperhatikan judulnya terlebih dahulu, itu puisi tentang apa. Setelah memperhatikan judul, puisi apa ada judulnya, Bu? Semua puisi ada judulnya ya, perhatikan. Biasanya judul terletak di atas ya. Setelah judul diikuti oleh penulis, biasanya seperti itu. Perhatikan terlebih dahulu. Yang kedua, lihatlah kata-kata yang dominan. Kata-kata yang dominan itu kata-kata yang sering muncul di dalam teks puisi. Itu dilihat, diperhatikan. Kata apa? Yang ketiga, pahami makna-makna konotatif yang ada dalam puisi. Makna konotatif itu adalah makna yang tidak sebenarnya atau kata yang memiliki makna lain. Itu diperhatikan. Biasanya terdapat di dalam puisi kata-kata indah. Makna konotatif ya. Yang berikutnya, tangkaplah ide pokok penyair yang ada dalam puisi dengan memparafrasakannya. Ide pokok sama dengan tema, ya. Tema membahas tentang apa? Puisi tersebut itu membahas tentang apa? Temanya apa? Baru kalian nanti bisa membaca puisi dengan penuh penjiwaan karena kalian sudah tahu temanya, maknanya yang ada di dalam teks puisi. Bagaimana kalian akan membaca puisi dengan baik apabila kalian tidak tahu itu puisi menceritakan atau membahas tentang apa, ya. Jadi kalian harus tahu terlebih dahulu tema. Setelah kalian tahu tema, lalu apa yang harus dilakukan? Temukanlah pertalian makna
setiap unit puisi, kata demi kata, frasa demi frasa, larik demi larik, dan bait demi bait. Itu harus kalian telaah dulu ya maknanya ya. Dari kata pertama sampai kata terakhir, frasa di dalam teks puisi tersebut, apa kalimatnya dari bait pertama hingga bait terakhir. Kalian temukan pertalian maknanya. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Tentu latihan. Latihan apakah perlu, Bu? Ya, perlu. Jangankan saya, kalian, kita ya, jangankan kita. Penyair atau pembaca puisi terkenal saja latihan perlu ya. Agar apa? Nanti ketika membacakan puisi itu penjiwaannya dapat, ekspresinya dapat. Dan sudah tidak tidak grogi, sudah percaya diri. Jadi perlu adanya latihan. Nanti anak-anak juga akan saya beri waktu untuk latihan terlebih dahulu sebelum kalian membaca puisi. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan sebelum kalian nanti benar-benar membacakan puisi. Nanti kalian membacakan puisi akan Ibu nilai. Ya, anak-anak, paham sampai sini? Paham. Paham, Bu. Iya, ada pertanyaan? Enggak. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya, Silakan. Bu. Bertanya Mbak Putri. Ya, silakan Mbak. Saya suka masih bingung, Bu, sama arti konotatif. Arti konotatif. Ya, memang di dalam puisi itu pasti ada kata-kata konotatif. Biar apa? Biar puisi itu indah. Jadi kata-kata konotatif itu adalah kata-kata yang memiliki makna lain. Kata-kata konotatif. Kata-kata yang memiliki makna lain dari kata tersebut. Misalnya di dalam puisi di situ ada majas personifikasi, hiperbola. Itu ada kata-kata indah yang memiliki makna lain. Nah, saya rasa cukup ya. Nah, kalian perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup ya. Itu ada perintah seperti ini. Bacalah puisi di depan teman-teman kalian dengan memperhatikan intonasi, pelafalan, ekspresi, dan tekanan. Betul ya anak-anak? Seperti itu ya? Iya. Iya. Iya, Nah, Bu. nanti kalian membaca puisi di depan teman-teman karena kita belajarnya tatap maya, jadi kalian di depan teman-teman yang ada di layar gawai pintar kalian atau di depan layar komputer kalian ya. Nah, nanti Ibu beri waktu kalian untuk latihan. Ya. Untuk latihan. Latihan apa, Bu? Ya, tentunya latihan membaca puisi ya. Sambil kalian membaca puisi, kalian juga boleh silahkan sambil membaca materi yang sudah Ibu berikan. Jadi dari mulai langkah-langkahnya diperhatikan, aspek pembangun puisinya juga diperhatikan, sambil kalian berlatih untuk membaca puisi ya. Silahkan kalian berlatih, boleh di depan kaca ya, atau boleh di depan orang tua kalian ataupun saudara kalian untuk menilai. Ibu beri waktu kalian untuk berlatih kurang lebih 20 menit ya. Cukup anak-anak 20 menit untuk berlatih? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, silakan kalian berlatih ya. Ibu beri waktu 25 menit. Boleh ditutup atau boleh keluar dari room meeting ya, atau hanya ditutup saja kameranya. Silahkan
berlatih. Nanti kita bertemu lagi di room meeting ini 20 menit kemudian. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Paham. Silahkan berlatih membaca puisi. Bagaimana? Sudah latihan semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Sudah siap Sudah. membaca Belum. puisi? Sudah. Sudah. siap, Bu. Iya, Insya Allah siap. insya Allah. Enggak siap. Insya Allah. Iya, Insya ya. Allah. Silahkan kalian untuk membaca puisi, boleh berdiri, boleh juga duduk ya. Perhatikan mulai dari ekspresi, pelafalan yang jelas ya, tekanan dan juga intonasi ketika kalian membaca puisi. Nah, sekarang yang pertama, Ibu beri kesempatan kepada Mbak siapa ya? Mbak Suci. Mbak Suci. Silahkan Mbak Suci terlebih dahulu. Yang lain untuk menyimak dan nanti silahkan setelah Mbak Suci atau teman kalian membacakan puisi, kalian untuk menilainya, ya, menilai pembacaan ketika menilai pembacaan puisi oleh teman kalian. Ya, dari mulai ekspresinya, dari mulai pelafalannya, tekanan, dan juga intonasinya nanti dinilai oleh kalian. Makanya silahkan kalian perhatikan baik-baik pembacaan puisi oleh Mbak Suci. Maaf anak-anak, untuk kamera tidak dimatikan ya. Silahkan kameranya tetap on. Silakan Mbak Suci. Salam enggak, Bu? Salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, aku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku. Aku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa aku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Udah, Bu. Iya, tepuk tangan. Iya, bagus sekali ya tadi pembacaan puisi oleh Mbak Suci. Kira-kira dari pembacaan puisi tadi oleh Mbak Suci, sudah bagus? Bagus ya anak-anak ya? Bagus, lumayan. Bagus. Dari ekspresinya bagaimana? Masih kurang. Masih kurang ekspresinya. Kurang menyerapi ekspresinya. Menjiwai. Kurang menjiwai ya. Mas Fatih silakan kameranya tetap dibuka ya Mas. Untuk
Pelafalannya bagaimana? Kata-kata yang terucapnya sudah jelas? Sudah. Jelas sudah, Bu. Sudah ya. Tekanan, intonasinya bagaimana? Silakan berpendapat. Masih terlalu cepat, Bu, membacanya. Masih terlalu tepat. Mungkin karena ini baru pertama ya. Nanti setelah dari sini kan kalian bisa latihan terbiasa untuk membaca puisi. Tetapi secara keseluruhan sudah bagus. Dilanjutkan. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, aku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Iya, terima kasih. Lanjut. Mas Rizwan. Silakan Mas Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, aku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Iya. Ya, bagus. Suaranya sudah bagus ya. Keras. Tekanan intonasinya juga sudah lumayan bagus. Untuk ekspresinya bagaimana anak-anak kira-kira? Untuk Mas Rizwan? Nggak kelihatan Bu mukanya. Kelihatan mukanya soalnya setengah. Terus netepnya ke bawah terus. Iya, jadi pandangannya kurang ya, kurang pandangan ke depan ya, ekspresi mimiknya diperhatikan lagi. Kalau dari semangatnya sudah ada, suaranya juga sudah ada ya Mas Rizwan ya. Semangatnya sudah dapat ya, tuh ya ekspresinya itu tinggal untuk wajah, mimik wajahnya diperbaiki lagi, disesuaikan lagi ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Anak-anak hebat, kalian sudah luar biasa, sudah bisa membaca puisi, walaupun di situ ada catatan ya, Ibu akan menyampaikan bahwa di dalam membaca puisi harus benar-benar memperhatikan 4 hal tadi, ya 4 aspek tadi, dari mulai ekspresi, pelafalan, tekanan, dan juga intonasi. Ya, tadi Ibu perhatikan dari pembacaan puisi kalian, itu masih banyak yang ekspresinya kurang sesuai anak-anak. Terus untuk intonasi itu bisa lebih dikurangi lagi, jangan terlalu cepat ketika membaca, begitu ya. Contohnya tadi, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang, luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Nah, di situ hingga hilang pedih perih. Di situ ada sedikit penekanan tetapi suaranya dilirihkan sedikit. Nah, kalian harus memahami hal itu juga ya.
Ya, Tetapi Bu. secara keseluruhan kalian sudah bagus, luar biasa. Gitu anak-anak. Pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, mari kita simpulkan di sini kalian sudah mempelajari tentang apa saja tadi anak-anak ya, kita sudah mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang langkah-langkah Puisi. Puisi. membaca Puisi. puisi. Apa saja tadi langkah-langkahnya ya? Dari mulai memahami atau memperhatikan Judul. sampai yang terakhir apa? Latihan. Latihan. Aspek dalam membaca puisi apa saja tadi anak-anak? Kita simpulkan. Jadi di dalam membaca puisi itu harus ada memperhatikan aspeknya. Apa saja tadi ya? Ekspresi, terus Intonasi. intonasi, pelafalan, Pelafalan. dan tekanan. Kanan. Iya, itu ya. Jadi di dalam membaca puisi kalian harus memperhatikan langkah-langkah dan juga aspek membaca puisi tersebut. Begitu anak-anak. Sudah paham? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, ya, untuk pembelajaran pertemuan minggu depan, kita akan belajar teks, teks drama ya. Jadi setelah pembelajaran teks puisi, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang teks drama. Ya anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Yakin tidak ada pertanyaan? Tidak. Sudah Tidak. paham semua? Paham, Sudah. Bu. Iya, Sudah. alhamdulillah kalau sudah paham, itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Allahumma. Amin. 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 Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan dipimpin berdoa oleh Mas Rizwan ya. Silahkan Mas Rizwan dipimpin berdoa. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.